lagi nanti kita akan bahas. Namun sebelum itu Ibu akan memberikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu supaya kalian dapat mengidentifikasi perbedaan opini dan fakta, kemudian agar kalian bisa memberikan sebuah alasan. Kemudian berikutnya adalah supaya kalian bisa menerapkan keterampilan untuk membedakan fakta dan opini tersebut. Nah, kita masuk ke materinya. Sebentar ya, dicari dulu. Membedakan fakta dan opini dalam sebuah informasi. Nah, kita cari dulu apa sih itu fakta. Di situ apa fakta adalah menunjukkan bentuk kalimat berdasarkan situasi, real atau peristiwa, masalah dan konteks, wacana yang benar-benar terjadi. Tahu real kan? Berartinya kemudian opini itu adalah pernyataan yang berdasarkan keyakinan pribadi. Perasaan opini tidak selalu dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, pendapat pribadi biasanya kalau misalkan ada orang nih, dia berargumen atau berpendapat, misalkan tentang sekolah SMP 5 ini. Misalnya orang itu berpendapat bahwa SMP 5 ini sangat bersih dari sampah. Apakah benar? Tidak, berarti itu adalah sebuah opini. Kalau fakta itu berarti dia adalah nyata, benar-benar terjadi. Oke, lanjut. Poin yang kedua itu adalah ciri-ciri fakta dan opini. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, pada fakta itu kita bisa lihat di situ ciri-cirinya ada data akurat. Tahu data akurat? Yang misalkan di kelas inilah jumlahnya ada 22 orang, benar? Nah, itu namanya data. Terus ada bersifat objektif. Bersifat objektif itu adalah bersifat netral atau tidak memihak ke pihak manapun. Terus didukung oleh bukti. Nah, apakah benar suatu informasi yang diterima itu ada buktinya atau tidak? Seperti gambar, video, atau maupun diakui oleh semua orang. Misalnya kita kan terima informasi nih, terus kita lihat apakah pandangan-pandangan orang itu setuju atau tidak dengan informasi tersebut, apakah diakui atau tidak. Terus kita lihat lagi poin berikutnya itu telah benar-benar terjadi, berarti memang benar-benar terjadi. Terus ada opini. Nah, di situ dia bersifat subjektif, kebalikan dari objektif tadi. Kalau objektif tadi kan bersifat netral. Nah, kalau subjektif ini dia bersifat memihak ke sebelah pihak saja. Terus contoh ciri-ciri yang kedua itu ada mengandung kata-kata penilaian. Tahu nggak kata-kata penilaian? Misalnya melebih-lebihkan sesuatu. Penilaiannya tentang jam ini. Penilaian saya sangat bagus. Apakah benar? Sangat menarik. Menarik nggak kira-kira? Enggak kan? Itu merupakan mengandung kata-kata penilaian. Terus bersifat personal. Kalau misalnya kita menerima suatu informasi, misalnya dari teman saja. Nah, teman ini misalnya berpendapat bahwa itu enggak kelas sebelah ini namanya bagus. Nah, kayak gitu. Atau mungkin si temannya ini punya dendam mungkin sama kelas sebelah. Dia tahu nggak? Kelas sebelah itu ruangannya itu kotor banget gitu. Padahal belum tentu kok kotor. Nah, itu ciri-cirinya. Terus ada lagi. Nah, itu tadi mengandung pendapat pribadi. Dia berargumen atas kemauannya sendiri atau mungkin ada bersifat personal. Terus memiliki kata-kata yang sifatnya relatif. Nah, misalkan kita menerima suatu informasi dari yang satu ini beda ke satunya lagi
beda, satunya lagi beda, sehingga jelas nggak informasinya? Tidak jelas. Ya, lanjut lagi. Di situ ada poin yang ketiga, cara membedakan fakta dan opini. Nah, di situ langkah pertama, perhatikan apakah informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian jika iya, itu maka adalah fakta. Kemudian langkah yang kedua, jika informasi tersebut mengandung pendapat pribadi, keyakinan atau saran, maka itu adalah opini. Kemudian langkah yang ketiga, tanyakan apakah data itu bukti atau yang mendukung pernyataan tersebut. Jika tidak ada, kemungkinan itu adalah opini. Udah bisa cara membedakannya? Bisa. Coba ditanya apa tadi? Cara membedakan fakta dan opini. Langkah pertama apa tadi? Ayo, lupa kan? Lupa? Oke, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Nah, di situ ada cara membedakan fakta dan opini. Langkah yang pertama, perhatikan apakah informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Jika iya, maka itu adalah fakta. Kemudian langkah yang kedua, jika informasi tersebut mengandung pendapat pribadi, keyakinan atau saran, maka itu adalah opini. Kemudian langkah yang ketiga, tanyakan apakah data atau bukti itu mendukung pernyataan tersebut atau tidak. Jika tidak ada, maka itu kemungkinan adalah opini. Bisa. Oke, lanjut lagi. Itu ada contoh fakta dan opini. Di situ ada contoh faktanya. Sapi adalah hewan yang berkaki 4 dan makhluk herbivora. Benarkah itu? Berarti itu adalah fakta. Kemudian opininya, Jakarta adalah kota yang ramai dan penuh dengan lalu lintas. Kenapa opini? Karena belum ada kebenarannya. Udah pernah ke Jakarta? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang belum, ada yang karena belum ada buktinya, atau mungkin kita semua nih belum ke Jakarta masih ada katanya kan. Misalkan kita dapat informasi kata si itu di Jakarta juga ramai, di Jakarta itu tuh jalannya tuh macet, itu masih katanya, kita belum bisa membuktikan kebenarannya. Kemudian contoh fakta lagi di situ, bumi berputar mengelilingi matahari. Benar? Nah, terus opininya, makanan buatan ibu hari ini sangat lezat. Itu adalah opini. Kenapa opini? Apa? Karena belum merasakannya. Ada yang belum pernah merasakan masakan ibu? Nah, yakin enak terus? Pernah merasakan makanan yang buatan ibu temannya? Bukan. Jadi belum tentu itu adalah fakta. Jadi itu masih opini. Terus lanjut lagi menganalisis argumen. Nah, kita cari tahu dulu apa itu argumen. Argumen itu adalah apa? Pernyataan atau serangkai pernyataan yang bertujuan untuk mendukung atau menolak suatu ide dan pandangan. Nah, argumen ini biasanya terdiri dari klaim dan alasan yang mendukung klaim tersebut. Nah, itu tadi argumen itu misalkan kita berpendapat ada suatu informasi, gimana caranya kita mendukung informasi tersebut itu adalah fakta. Nah, kita berikan alasan kita kenapa itu fakta, kemudian kita berikan buktinya. Kalau misalkan kita menolak informasi tersebut adalah fakta, maka kita juga harus berikan alasannya kenapa
kalian, kemudian diberikan kepada orang yang menyebarkan informasi tersebut atau kepada akun sosial media bahwa kenyataan kelas kalian itu adalah kelas yang bergizi. Kalian harus memberikan bukti dan alasan. Kalau misalkan kalian mendukung kelas kalian itu bergizi, kalau misalkan kalian menolak informasi tersebut, itu tadi kalian fotokan. Kalau misalkan kalian mendukung, berarti kalian juga harus fotokan apakah benar atau tidak. Kalian harus buktikan. Kalau memang mau foto, berarti harus dilihat foto. Dan situ ada langkah-langkah dalam menganalisis argumen. Yang pertama itu adalah baca argumen dengan seksama dan perhatikan setiap pernyataan yang disampaikan. Nah, setiap kita mendapatkan sebuah informasi, maupun di sosial media, di TikTok, di Instagram, di WhatsApp, di Google, atau di media sosial manapun, ataupun dari orang lain, misalnya kita dengar ada informasi, nah kita harus membaca dan mendengarkan secara seksama. Kemudian langkah yang kedua, tentukan apakah pernyataan tersebut merupakan fakta dan opini. Gunakan tadi ciri-ciri yang sudah ditampilkan tadi itu, ciri-ciri fakta dan opini. Nah, lanjut lagi langkah yang ketiga, jika pernyataan tersebut merupakan opini, perhatikan dasar dan alasan yang mendukungnya. Nah, kita harus punya alasan dan dasar untuk mendukung suatu informasi tersebut. Kalau misalkan itu sebuah fakta, maka kita berikan alasan memakai fakta. Kalau misalkan opini, berikan alasan mengapa informasi tersebut opini. Nah, ibu mau tanya tadi bagaimana cara menganalisis argumen? Cara menganalisis argumen gimana tadi? Ya, baca dengan seksama. Kemudian tentukan apakah itu fakta atau opini. Kalau opini, berikan alasan dan bisa menganalisis argumen. Sudah. Coba temannya tadi yang jawab. Ya, silakan. Ya, membaca argumen dengan sesama. Kemudian langkah yang kedua, tentukan itu opini atau fakta. Kemudian yang ketiga, jika itu opini maka berikan alasan. Nah, itu tadi 3 langkah dalam menganalisis argumen. Nah, di sini juga ada nih langkah-langkahnya. Langkah-langkah menganalisis argumen. Nah, di sini kita identifikasikan utama. Apakah yang ingin disampaikan oleh pembicara? Misalkan seseorang ingin memberikan informasi, perhatikan apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian yang kedua itu kita lihat identifikasi alasannya. Apa saja bukti dan argumen yang dia berikan. Kemudian yang ketiga, evaluasi alasannya. Apakah alasan yang dia berikan itu masuk logika atau ada pendukungnya, atau sesuai enggak dengan informasi yang ada. Tadi apa fakta? Fakta apa tadi? Angkat tangannya. Ya, suatu pernyataan yang benar-benar terjadi. Good. Apa lagi?
opini dalam era digital sekarang, apalagi sekarang ini sangat modern, banyak informasi yang masuk dari sosial media kita, dari TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, Google, dan media sosial lainnya. Ada apa? Kami dalam membedakan fakta dan opini. Kenapa penting? Pak, coba tangannya. Yang mana mau jawab? Ya, silakan. Karena zaman sekarang udah modern. Masih kurang. Yang lagi. Karena penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya untuk apa? Ya, kalau misalnya kita bicara, siapa tahu dia bohong, maka kita harus bisa membedakan fakta dan opini. Kemudian kita analisis argumen atau pendapat pernyataan dari orang tersebut, apakah itu fakta atau opini. Dari materi ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu yang ingin bertanya. Tadi coba sebutkan pengertian dari fakta dan opini. Ibu mau siapa ya? Bisa dicek dulu absennya. Putri Eka Suliswati. Apa tadi fakta dan opini? Gimana Eka? Rita? Itu apa? Fakta dan opini masih belum tepat. Ada yang ingin membantu? Enggak. Tunjuk ya. Apa yang sibuk? Ibu mau buka kelasnya? Silakan. Apa tadi fakta? Apa tadi opini? Tadi ibu tanya udah paham semua? Sudah. Sekarang ibu tanya apa fakta dan opini? Kalau fakta itu tadi kenapa? Ada teman yang jawab tadi? Lupa lagi? Fakta itu adalah pernyataan yang benar-benar terjadi atau kejadian yang real, nyata. Kemudian opini apa? Opini adalah pernyataan yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian itu merupakan menurut pandang atau pendapat personal. Apa tadi fakta? Ya. Apa opini? Jadi kemudian apa lagi? Opininya? Apa? Sudut pandang seseorang atas bersifat personal. Nah, sudah paham? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, angkat tangan, coba tanyakan saja.
bebas, yang tercepat. Angkat tangan dulu. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Angkat tangannya, coba. Kita spin dulu pertanyaannya. Kalau tidak ada yang tunjuk nih. Coba Kak Eka duluan. Misalnya kalau spin berarti tunjuk ini. Oke? Ya. Apa pertanyaannya? Nah, manakah dari mana? Coba dijawab Eka. Di titik ada ya. Ada waktunya ya, waktunya tinggal. Ya, benar. Lagi. Pagi aja ya. Abang Tito. Oh ya, hadir. Anita. Gimana jawabannya? Benar, tepuk tangan. Oke, ibu panggil yang cowok lagi, Patrio. Jawablah. Lagi. Ardi Kurniawan.
lagi. Jawaban yang benar ada 5, masih ada 5 yang salah. Ya, gimana kira-kira seru nggak kalau misalkan soalnya dibuat seperti ini? Ibu mau tanya kira-kira udah ada belum terbenak di pikiran kalian itu tentang fakta dan opini? Udah? Coba ibu mau tanya di kelas ini, sebutkan contoh lain yang udah ibu sebutkan tadi, fakta dari kelas ini. Berikan contoh fakta dari kelas ini. Kebersihan. Bukan. Kelasnya bersih, bukan? Main kotor. Fakta kan? Masih opini karena masih kok. Oke, opininya apa? Masih bersih. Contoh lain lagi, apa coba? Sama fakta. Yang opini tentang kelas ini. Sama. Apa? Kalau menjawab pakai tangan apa? Kelas ini ramah. Ramah nggak kelas ini? Ya. Jadi itu adalah opini. Terus coba faktanya lagi, sebutkan contoh fakta di kelas ini. Apa? Fakta berarti yang ada di sini yang nyata ya. Apa tulis tidak menempel di dinding, benar kan? Benar. Tidak nempel di dinding. Terus apa lagi? Apa? Enggak benar. Apa tadi apa? Kelas ini juara tari. Fakta atau opini? Fakta. Juara berapa kemarin? 1. Oke, kita beragam dulu. Coba berdiri dulu. Berdiri tangannya. Lepaskan. Terus tarik nafas. Keluar dari mulut. Ke atas. Tarik nafasnya. Keluar. Oke. Oke, ibu mau kasih kalian tugas 1 kelompok itu per orang.
kalian analisis apakah ini fakta atau opini. Kemudian kalian berikan alasannya mengapa ini fakta, mengapa ini opini. Paham? Ada yang ditanyakan? Isinya boleh di belakang, boleh di kertas belakang. Kalau masih bingung tentang instruksinya, silakan ditanyakan. Ibu kasih waktunya 10 menit ya. Silakan kalian cari informasinya di media sosial kalian. Apakah benar artikel itu? Apakah ada buktinya yang mendukung bahwa artikel itu adalah fakta atau opini? Diskusikan bersama temannya ya. Bukan artikel, kalian baca. Kalau fakta berikan ya, kalau fakta berarti fakta, berarti tulis alasannya. Apa itu dari situ? Oh, tahu. Ya, di kertas juga. Kasih waktu 10 menit ya.
Kan di situ kan informasi tahu informasi berarti dia sebenarnya gawai budaya kalau benar misalkan hanya lomba-lomba ini kayaknya misalnya cuma mengadakan lomba apa atau ilmunya. Oh iya, itu mau tanya nggak apa-apa nanti saya boleh. Ada apa? Setelah selesai diskusi nanti mau kalian presentasikan ya. Ibu tadi kasih waktu berapa menit? Tapi kasih 4 menit lagi.
Mau kemana ya? Oke, kita tambahan 2 menit lagi. Diskusikan saya semuanya. Kalian cukup bilang artikel ini adalah misalkan fakta. Faktanya apa? Yang lain kalau dengarkan temannya ya. Ada yang ditanyakan di presentasi mereka? Nah, ada yang bertanya, silakan. Nah, kata temannya, pawai itu lomba. Ada deh juga. Gawai di Skadau nggak? Ada nggak lomba pawai? Ada. Berarti fakta. Berarti itu adalah sebuah lomba. Oke, silakan maju. Terima kasih. Rebutan.
Sebenarnya artikel ini fakta karena sudah banyak ada di media sosial. Ada yang bertanya atau ingin memberikan argumen penolakan ada? Oke, jika tidak ada, beri tepuk tangan. Mengadakan gawaran lomba yang diadakan pada 3 hingga 7 Juli 2024. Tadi faktanya ada opininya. Faktanya apa? Itu apa? Opininya? Berarti itu. Ya. Opini. Oke, ada yang bertanya?
sudah paham apa ini, bisa membedakan apa itu fakta dan opini. Karena pentingnya memahami fakta dan opini itu supaya kita tidak salah informasi atau salah persepsi. Bahaya nggak kalau kita salah informasi? Bahaya, karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oke, dari materi hari ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Jadi tidak ada. Kita di materi hari ini nanti diberikan sedikit kata bahwa jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa menjadi